Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, dan kita juga diberikan sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada halangan bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang sudah kita jalankan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tersisa mudah-mudahan semakin ditambah oleh Allah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau semakin akhir Ramadan, maka ibarat perlombaan tidak semakin banyak pesertanya, tapi semakin sedikit itulah orang-orang yang insya Allah akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang muttaqin, orang yang bisa menjalankan puasa dengan sempurna. Selain daripada itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa sih kalau kita sholat di siang hari iftitah kita memakai Allahumma ba'id, sementara sholat di waktu malam hari kita lebih banyak diberi contoh oleh Rasul untuk memakai wajah tu? Nggih ngoten. Tetapi Bapak Ibu, bukan berarti manakala misalnya kita karena tidak bisa atau karena faktor yang lain boleh kita beriftitah saat sholat siang atau malam memakai kabiro dan seterusnya. Kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila juga boleh. Karena pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi kebiasaan Rasul sebelum sholat selalu memperhatikan kondisi makmum, kemudian selesai sholat juga menghadap ke arah makmum. Menghadap sebelum sholat, Rasulullah lebih memperhatikan mengenai masalah shaf yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu amat sangat teliti dengan jamaah, siapa yang belum datang dan seterusnya. Maka selesai sholat, Rasul kembali lagi ke arah makmum untuk memperhatikan, oh iko mang tekoi masbu, atau bisa jadi oh iki ono sing durung teko. Ketika belum datang, Rasul selalu bertanya, siapa yang tidak datang ini, ada apa? Manakala tidak ada pakaian yang dikenakan, maka Rasulullah segera mengupayakan supaya ia bisa ke masjid, maka diupayakan untuk dicarikan pakaian. Adapun ketika sakit, maka Rasul segera mengajak beberapa sahabat untuk menjenguknya. Hadirin rahimakumullah, kaitannya dengan menjenguk, maka ada adab yang perlu kita perhatikan. Yang ketika itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sambil memegang laki-laki yang sedang sakit itu, dan Rasul mengatakan la ba'sa tahurun insya Allah. Kalau bahasa Sidoarjoan wong simbang, oh kau popo ilang penyakit waras insya Allah. Hadirin, seketika itu ada sahabat yang lain memegang, dan dia terlalu jujur. Saat itu ia melontarkan kata tafuru tazirul kubur. Napa niku maksudnya? Sampeyan lak ru kubure tok nggih ya.
Nggih. Panase koyok ngene ya dilungkas melbu kuburan. Hadirin, maka ini adab yang salah. Nggih. Maka saat kita menjenguk orang yang sakit dan atau mendatangi orang yang baru meninggal, di dalam Sahih Muslim hadis nomor 919 Rasul mengatakan idza hadartumul maridhah awil mayyit faqulu khaira. Apabila kalian mendatangi untuk menjenguk orang yang sedang sakit dan atau mendatangi orang yang baru meninggal, faqulu khaira, maka berkatalah kalian dengan kata yang baik. Pun koyo niku mang. Dilungkas pengumuman. Jangan. Tapi faqulu khaira, berkatalah kalian dengan kata yang baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat Allah akan senantiasa mengamini apa yang kalian ucapkan. Maka ucapkanlah yang baik-baik saja ketika menjenguk orang yang sakit dan atau menjenguk sesama muslim yang baru meninggal. Apapun keadaannya, katakanlah misalnya nuwun sewu mripate napa boten buta mendelik mecicil terbelalak. Katakanlah ketika itu kedua matanya terbelalak, jangan sekali-kali kita berkata, kecuali berkatalah yang baik-baik saja. Nah, ini khusus ketika kita menjenguk atau mendatangi orang yang baru meninggal. Jangan berkata-kata yang buruk, apapun adanya terkait dengan jenazah. Balik lagi, niki jenazah wong muslim, wong kafir gak dibicara. Kita bicara jenazah muslim mukmin. Rasulullah Muhammad SAW ketika itu melihat salah seorang sahabat yang namanya Abu Salamah saat baru meninggal. Datanglah Rasul seraya melihat keberadaan Abu Salamah yang kedua matanya terbelalak. Saat itu juga Rasul mengatakan innar ruha idza qubidha tabi'ahul basaru. Ini Muslim nomor 920. Sesungguhnya roh muslim itu ketika diambil oleh petugas Allah, hendak diantar menuju kepada Allah, maka perjalanan roh bersama malaikat tadi akan senantiasa diikuti oleh pandangan mata orang yang meninggal. Di sini berarti apa? Terbelalaknya mata itu bukan karena sakit, tapi karena mengikuti perjalanan ruh menghadap kepada Allah. Tapi yang sering kali terjadi ngomongnya mboten api. Mesti elek. Wah nemen wae loro iki mang sekarati kok sampai mendelik sampai terbelalak. Sekali lagi ini tidak boleh terjadi. Sekali lagi terbelalaknya kedua mata itu karena mengikuti perjalanan ruh menghadap kepada Allah. 920 jenengan saged pirsani. Adapun dengan kedua mata yang terbelalak, saat itu juga kita pejamkan sambil berdoa. Kita sebut nama yang meninggal. Yang kebetulan ketika itu yang meninggal adalah Abu Salamah, maka saat itu juga Rasul berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Napa? Ketawa. Iya. Atau memang doa ini tidak pernah didengar ya? Belum pernah. Saat ini pun kait krungu. Nah, kalau ada di grup jamaah, monggo nanti saya dimasukkan, akan saya kirim doa-doa yang seperti ini.
Nah, ini yang diperlukan sekali saat seseorang itu baru meninggal dari kalangan umat Islam. Kita doakan supaya diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya, dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia di sisi Allah. Alangkah mulianya panjatan doa ini buat si mayit. Kembali Bapak Ibu rahimakumullah, Bapak rodok suwe. Nah, kaitannya dengan kenapa sih saat sholat siang Rasul kok pakai Allahumma baik ketika iftitah, kemudian ketika sholat di waktu malam kok Rasulullah memakai wajah tuh. Bapak Ibu rahimakumullah, ini tidak lain karena di waktu siang itu adalah waktu yang mana umat ini banyak beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kita yakini bahwa dalam beraktivitas di dunia ini banyak gangguan-gangguan yang menuju kepada perbuatan salah, gangguan-gangguan yang mengantarkan kita kepada jalan-jalan yang menuju murka Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita berdoa kepada Allah agar diri kita dengan perbuatan yang menuju pada perbuatan salah, perbuatan dosa dijauhkan oleh Allah diri kita dengan yang sejauh-jauhnya, sebagaimana jauhnya antara ufuk timur dan ufuk barat. Cara ringkesih perkara ya Allah pun sampai jenengan temuaken kula kali perbuatan dosa, perbuatan salah kaya dene jenengan sampun menjauhkan antara ufuk timur dan ufuk barat. Sungguh mulia panjatan doa yang dipanjatkan dan dituntutkan oleh Rasul kepada kita. Kemudian sudah berusaha sebaik mungkin, sebenar mungkin, tapi masih saja ada kesalahan sedikit. Maka saat itu juga dilanjutkan doa, Allahumma naqqini minal khotoya. Ya Allah, kalaupun yang kulakukan ada sedikit kesalahan, oleh sebab itu ya Allah, maka bersihkan kesalahanku yang sengaja ataupun tidak sengaja, yang sudah penuh dengan kehati-hatianku ya Allah, tapi ternyata dalam pandangan masih itu ada sesuatu yang salah, dan oleh sebab itu ya Allah, bersihkanlah kesalahanku itu sebagaimana engkau telah bersihkan kain putih dari kotor. Hadirin rahimakumullah, itulah makanya Rasulullah di siang hari selalu iftitah dengan Allahumma baik dengan banyak versi niku. Kalau jenengan kepingin golei Allahumma baik niku nggih enten kira-kira 12 macem. Nek ngene Bukhari kali Muslim tok niku mek enten 8 macem. Bukhari Muslim tok niku. Tapi kalau di Kutubus Sittah insyaallah lebih dari 12 macamnya. Pun gak usah akeh-akeh luru ae njupuk Bukhari utawa Muslim sing paling gampang. Nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa di malam hari pakai wajah tuh? Karena di situ tidak banyak aktivitas. Paling tidak di malam hari itu kita akan rebahkan badan. Kita hadapkan wajah kita pada Allah. Kita serahkan seluruh jiwa raga kita, kekuatan kita dan segala macamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ditandaskan pula, diperkuat pula doa iftitah di salat malam, bukan hanya tahajud saja. Saat kita merebahkan badan, kita pertegas kembali dengan menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa kepada Allah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu dhahri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Hadirin, dalam panjatan doa itu kita serahkan semuanya, diri kita, urusan kita, kekuatan kita, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan iftitah, kenapa Rasulullah di waktu malam pakai wajah tuh, kemudian
tegaskan lagi saat rebahan pun Rasulullah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Agar manakala hari itu Allah panggil kita, maka karena seluruh urusan sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah salah satu jalan mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bersangkutan manakala mati dalam keadaan seperti tadi, maka ia mati dalam keadaan fitrah, maka di hadis yang lain dikatakan ia akan dimasukkan dalam golongan orang-orang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hanya saja karena doanya panjang, banyak yang belum dihafal. Ya. Nah, tapi insya Allah kalau kita ada kemauan, maka tidak ada sesuatu yang sulit untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, panjatan doa yang sudah Rasul tuntunkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, lurus pendirian, teguh pendirian dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Teguh pendirian kita, akidah kita tidak mudah dibengkokkan dan dibelokkan oleh apapun keadaan yang ada di muka bumi. Yang dengan itu akhirnya mudah-mudahan saatnya nanti ketika Allah panggil kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kalimat-kalimat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bahan peringatan bagi kita, yang dengan itu mudah-mudahan kita lebih berhati-hati dalam meniti kehidupan di alam yang fana ini, dan mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang selamat. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan witir.